untuk mencapai potensi atau yang maksimal dalam pemenuhan hak seseorang. Lalu yang kedua, kebebasan berpendapat merupakan cara menemukan kebenaran dan kemajuan pengetahuan. Dalam hal ini, ketika orang menyampaikan pendapat, tentu saja ada yang disebut dengan dialektika, tesis, antitesis, lalu kemudian muncullah kesimpulan. Kenapa? Ada suatu pertemuan pendapat, ada suatu pertemuan pendapat untuk mencari solusi ataupun mengurai permasalahan. Lalu yang ketiga, kebebasan ini juga penting agar setiap individu berpartisipasi dalam kaitan dengan penyelenggaraan negara. Ketika orang menyampaikan pendapat, artinya dia terlibat aktif dalam kaitan dengan penyusunan kebijakan. Ketika kebijakan itu tidak pro rakyat atau tidak responsif, maka ia dapat mengajukan atau menyampaikan pendapatnya melalui jalur, termasuk diantaranya itu yaitu pengajuan hak kebebasan berpendapat yang bisa disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, baik secara offline maupun kalau sekarang ini secara online. Dan ini merupakan salah satu cara bagaimana melibatkan atau bagaimana peran serta masyarakat itu dioptimalkan. Lalu yang terakhir, kebebasan berpendapat itu juga memberikan pelajaran kepada negara serta masyarakat untuk memiliki kemampuan beradaptasi sehingga mencapai stabilitas. Jadi ketika ada perbedaan pendapat itu sebenarnya untuk bagaimana cara mengurai konflik, karena adanya polemik sehingga menuju ke arah yang stabil, maka haruslah mengakomodir pendapat-pendapat yang berbeda itu, lalu mencari kesepahaman, mempertemukan antara pihak-pihak yang berbeda pendapat demi mewujudkan apa yang mereka sarankan, apa yang mereka usulkan, ataupun apa pendapat mereka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa hak kebebasan berpendapat itu kalau dari sisi filosofis mungkin dari Bapak Dekan filsafat mungkin lebih kenal, itu Hannah Arendt, itu filsuf politiknya mengatakan bahwa melalui pernyataan pendapat atau ekspresi itu merupakan ciri manusia. Dia katakan bahwa only by way of speech do human beings express their unique identity among others in the public realm. Yang artinya apa? Dengan menggunakan hak bebas yang berpendapat atau berekspresi di ranah publik, itu seseorang menunjukkan eksistensi mereka. Kita bisa melihat misalnya seorang politisi ketika dia menyampaikan pendapat, seorang ahli hukum kita bisa tangkap pendapatnya ketika dia menyatakan pendapat. Jadi ini adalah hal yang hakikatnya dimiliki oleh seorang, bagaimana untuk mengaktualisasikan dirinya, hadiran dirinya di tengah masyarakat. Lalu bagaimana kita melihat batasan konstitusional pembatasan HAM tadi? Tadi saya sudah sampaikan bahwa pembatasannya tadi di pasal 28J. Ada beberapa yang dimasukkan dengan pembolehan dalam pembatasan hak asasi manusia. Yang pertama, pembatasan itu haruslah oleh undang-undang, oleh hukum. Jadi dasarnya adalah hukum. Lalu kemudian pembatasan tersebut semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Kita memiliki hak, tetapi orang lain juga memiliki hak. Jadi ketika kita menggunakan hak kita, kita juga haruslah ada unsur-unsur menghormati hak orang lain agar hak mereka tidak ditekankan. Atau orang lain mengalami diskriminasi dari hadiran kita dalam menggunakan hak kita. Lalu yang ketiga itu untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan
beragama. Ketika kita menyampaikan pendapat, apakah kita itu melanggar standar-standar moral atau tidak? Tidak. Kesusilaan atau tidak? Nilai-nilai agama atau tidak? Jangan sampai kita menyentuh hal-hal sensitivitas yang akan menimbulkan konflik ataupun ketidakstabilan di dalam kehidupan kita bersama kita dan sebagai entitas negara Indonesia. Lalu yang keempat, pertimbangan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Jadi ini menjadi satu poin penting. Kenapa? Indonesia akan ada terus jikalau kita tetap stabil, keamanan tetap terjaga. Jangan sampai ketika kita menyampaikan pendapat kita itu bernuansa ujaran kebencian, hate speech, yang menimbulkan provokasi, yang menimbulkan konflik. Bagaimana kita mengadu domba antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain? Hal-hal inilah yang patut dihindari. Jadi dalam kaitan dengan penggunaan hak kebebasan berekspresi dan pendapat kita, haruslah menggunakan koridor ini. Dalam koridor ini. Lalu bagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar, di level implementasi itu ada undang-undangnya. Sebelum Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu diamandemen, itu tahun 1948 itu sudah ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Lalu secara berturut-turut masih ada tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber yang pertama tadi, adanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1909 tentang HAM, hak asasi manusia. Hal yang menarik dari undang-undang ini bahwa undang-undang ini sebenarnya mengakomodir Universal Declaration of Human Rights atau HAM yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi. Banyak sebagian besar poin-poin yang ada dalam HAM itu sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Termasuk di dalamnya itu mengatur tentang hak kebebasan berpendapat, hak politik, hak berekspresi. Yang kemudian itu diberitahu lagi ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kita lihat ketika amandemen kedua ya, kalau tidak salah, kalau saya kira lebih baik. Nah itu kita lihat bahwa banyak sekali nilai-nilai yang ada dalam HAM itu ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi ini adalah wajah lain dari HAM itu menurut saya. Ini ada yang poin-poin berkaitan dengan penyuluhan HAM. Lalu kemudian ada lagi tentang hak berpendapat itu Undang-Undang Nomor 10 tentang pers, lalu kemudian Nomor 3 berbuat tentang penyiaran, lalu kemudian Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang keterbukaan informasi publik, dan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi International Covenant on the Civil and Political Rights atau ICCPR tahun 1996. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa sebenarnya undang-undang kita ini sudah mengakomodir banyak nilai HAM yang baik dari HAM, lalu kemudian ICCPR, yang termasuk antaranya ketika kita meratifikasi ICCPR itu sendiri. Namun, apakah berkaitan dengan pembatasan pemberian hak dan pembatasan hak itu sudah diatur secara baik atau tidak di dalam undang-undang kita? Saya mencoba melihat secara beberapa hari lalu saya mencoba melihat secara ringkas tentang kehadiran pembatasan hak. Ternyata pembatasan hak itu hanya terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu kemudian di Undang-Undang HAM, lalu kemudian dengan Undang-Undang ICCPR itu ada. Namun ketika kita masuk ke Undang-Undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, ternyata hanya mendefinisikan apa itu hak kemerdekaan berpendapat. Tapi bagaimana pembatasannya? Itu tidak ada satupun ketentuan yang mengatur pembatasannya. Sedangkan di dua undang-undang lainnya itu mereka mengatur tentang pembatasan, hak pembatasan yang tidak jauh
dengan konstitusi kita dan dalam pasal 28C bagi salah konstitusi. Jadi di situ dapat dilihat bahwa secara garis besar pembatasan yang dibolehkan kaitan dengan penggunaan hak kemerdekaan berpendapat dan berekspresi itu, yang pertama dalam kaitan dengan pembatasan yang dibolehkan itu, pertama untuk penghormatan hak atau nama baik orang lain berkaitan dengan reputasi orang lain. Lalu kemudian untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum dan kesehatan serta orang umum. Namun ada satu kejutan bagi kita ketika kita lagi berjuang untuk memperjuangkan kebebasan berpendapat. Ada lagi satu undang-undang menurut saya antitesis kebebasan berpendapat, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Nomor 19 Tahun 2016 yang tentang informasi dan transaksi elektronik. Di situ banyak pasal-pasal yang hemat saya adalah ranjau, adalah hantu bagi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kita melihat bahwa ada satu perluasan delik yang tertera di dalam undang-undang tersebut. Kalau misalnya sebelumnya kita melihat bahwa di dalam jenis deliknya itu hak soal pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah itu dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Lalu kemudian di dalam undang-undang ini kemudian ditajam lagi ketika disampaikan lewat media digital. Ada suatu perluasan tentang dari penghinaan, pencemaran nama baik ataupun fitnah. Dan banyak sekali kasus yang kita lihat bahwa dengan penggunaan undang-undang itu banyak korban yang berjatuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa dengan kehadiran undang-undang ini, kita melihat bahwa pemerintah itu menjadi cenderung represi. Cenderung represi bagaimana? Mereka bisa melakukan penegakan hukum secara keras kepada mereka yang melanggar delik yang dimasukkan dalam undang-undang ini, baik yang dilakukan secara online maupun offline. Kalau offline mereka ditangkap dengan KUHP maupun orang lainnya. Sedangkan yang lainnya itu dengan menggunakan undang-undang ITE. Nah, jadi di situ muncul ada yang mengatakan bahwa dengan hadirnya undang-undang ini ada suatu penyempitan hak kebebasan berdemokrasi. Jadi kalau misalnya contoh kasusnya, Bapak langsung sudah memberikan contohnya, saya tidak perlu ulangi lagi. Jadi saya menarik satu kesimpulan bahwasanya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi itu, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi itu menurut saya meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan beberapa undang-undang lainnya itu dalam penegakannya itu mengalami suatu problematika yuridis. Yang pertama, dengan begitu banyaknya undang-undang ini akan menimbulkan konflik norma. Norma yang satu akan bertentangan dengan norma yang lainnya. Lalu kemudian dilihat dari pembatasan hak kebebasan berpendapatnya itu sendiri, hak berpendapat dan berekspresi itu sendiri, itu menurut saya adanya suatu kekosongan hukum atau hukum of law yang tentang pembatasan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga pemerintah bisa atau penegak hukum bisa menafsirkan semaunya dia pasal karet tadi, ditarik dan diulur sekedar hati penegak hukum pasal karet tadi. Jadi yang terakhir, kehadiran undang-undang ITE ini telah menghadirkan hak kebebasan berpendapat, dan oleh karena itu menurut saya
perlunya dilakukan revisi pada pasal-pasal yang menurut saya sebagai radio tadi dengan ketentuan yang lebih responsif dengan hak kebebasan berpendapat. Saya kira mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada memaparkan yang tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan tadi juga sudah disertai dengan contoh-contohnya, kemudian hal-hal yang apa yang bisa membatasi apa saja yang tidak boleh dalam berekspresi dan sebagainya. Nah, pada saat setelah ini kita bukan topik tanya jawab, baik untuk adik-adik mahasiswa maupun bapak dan ibu dosen yang ada di sini. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Mungkin ada yang ingin memperdalam ataupun ada yang ingin memperjelas kembali, ada yang belum jelas, atau memang dari pengalaman pribadi bapak dan ibu semuanya dari membaca misalnya membaca beberapa kasus yang terjadi di internet ataupun dari kejadian sehari-hari. Dipersilahkan dari sebelah sini ada mahasiswa, silakan. Satu orang lagi, ada yang sini, oh iya silakan dua. Ini ya, tiga, baik. Mungkin 4 pertanyaan dulu ya, kakak yang di belakang, kemudian yang kedua di sini, ya silakan Pak. Kemudian di sini 2 orang lagi yang di sini tadi siapa? 2 ya, baik. Silakan, silakan Kak. Terima kasih. Dan aman sangat kenal. Jadi terima kasih banyak sekali untuk teman-teman Komnas HAM yang kemudian sudah berbuka. Namanya silakan disebutkan dulu dan dari fakultas apa? Siap, perkenalkan saya Beatrix. Kebetulan saya adalah dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas materi dan kunjungan dari teman-teman dari Komnas HAM. Ada beberapa hal yang kemudian saya minta bantuan untuk ditanggapi langsung dari teman-teman Komnas HAM. Baik, yang pertama, sejak tahun 2007 kita tahu ada aksi Kamisan yang secara berkala itu teman-teman berteriak, bahkan saya itu kebetulan kita aktivis di PNKRI bersama teman-teman HMI dan PNI dari 2017 kita di Brawijaya Malang, kita selalu menyuarakan tentang aksi Kamisan ini. Nah, kita sudah buat naskahnya, sudah turun ke jalan juga, tapi sampai hari ini Sumasi dan teman-teman masih berdiri di sana untuk menyuarakan tentang ini. Hal terakhir lagi, kalau kita lihat sekarang orang mulai mempolitisasi, seakan-akan bahwa aksi Kamisan ini hanya terjadi pada saat pemilu presiden. Tidak, mereka sudah berdiri di sana untuk menyuarakan tentang hak asasi manusia sejak tahun 2007. Misalnya Wiji Tukul yang terbaru, anaknya kemarin pada saat Pak Ganjar turun misalnya di Solo, anaknya juga masih mempertanyakan di mana jasad ayahnya Wiji Tukul. Tapi sampai hari ini pemerintah juga belum bergerak. Tentu itu akan sangat sulit karena dengan berbagai polemiknya. Tapi yang saya ingin tanyakan untuk 2 aksi ini, apa yang sudah secara teknis strategis dilakukan oleh teman-teman Komnas HAM khusus untuk kasus ini? Yang kedua, tentang kebebasan berpendapat. Saya sangat mengapresiasi ketika kasusnya Haris dan Fathia yang berhadapan langsung dengan Pak Luhut dan pengadilan bisa dengan berani memutus tegas bahwa puji Tuhan mereka bebas. Namun yang sekarang saya takutkan ini adalah kasusnya Ayang Wijaksono. Dan ketika tadi keputusan pengadilan terhadap Haris dan Fathia itu belum final, ketika berhadapan dengan kekuasaan, nanti akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan tadi hak kebebasan berpendapat mereka serta berekspresi mereka, mengingat mereka itu bertanggung jawab penuh atas hak masyarakat adat di Papua. Nah, langkah strategis apa yang kemudian dilakukan oleh Komnas HAM untuk melindungi aktivis ini? Terus yang ketiga, saya mau bertanya, mohon izin hanya tak berdapat. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sudah mengangkat Pak Prabowo sebagai jenderal kehormatan. Saya membaca tulisan Kompas beberapa hari yang lalu, memang di sana dinyatakan bahwa waktu dulu Bapak Prabowo tidak dipecat dengan tidak hormat. Mereka tidak dipecat dengan tidak hormat, tetapi ada berbagai macam kondisi, berbagai macam jenderal yang kemudian terlibat dalam kasus itu, tetapi pada saat itu akhirnya Pak Prabowo yang dikorbankan. Itu menjadi salah satu dasar kenapa Bapak Presiden mengangkat Pak Prabowo sebagai jenderal kehormatan. Nah, tapi kenapa tidak dikelirkan dulu masalahnya, atau bagaimana pandangan
Baik, mungkin 3 hal itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua silakan. Baik, selamat siang untuk semua. Sebelum saya melakukan pertanyaan, perkenalkan, nama saya Jeki Sehan, semester 6, suku. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena hari ini bertemu dengan Bapak Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM. Bang, tadi fakultas apa tadi? Khusus hukum. Hukum. Ya baik. Pertanyaan yang pertama itu pada tahun 2019 tidak salah di Provinsi Nusa Tenggara Timur bukan seluruh kampus, ada beberapa kampus di NTT khususnya di Kupang mengeluarkan surat edaran melarang mahasiswa untuk demo. Itu surat edaran langsung dari pimpinan universitas. Jadi pertanyaan saya, sebenarnya tempat mahasiswa untuk berpendidikan, tempat di mana mahasiswa untuk mengasah pikiran, tempat di mana mahasiswa untuk mengupas, mahasiswa untuk mengganggu pikiran, justru dibatasi dari pimpinan sendiri. Jadi saya di sini hanya minta pandangan dari Komnas HAM terkait hal ini. Lalu yang kedua, 2 bulan yang lalu, saya bersama Ketua BEM Nusantara dan salah satu BEM Fisik tadi sempat disampaikan saya, kami demo besar-besaran di Kabupaten Sambraja menuntut hak-hak guru, yaitu tunjangan, sertifikasi maupun non sertifikasi yang belum dibayar sampai hari ini, yang mandatnya 3 tahun, yang nilainya sekitaran 17 miliar. Dalam aksi tersebut, kami bertiga, saya dan kedua ketua BEM, dihalangi oleh polisi dan Pol PP. Sempat bentrokan, tapi ketua BEM Nusantara dia dipukuli oleh Pol PP. Jadi dari 2 pertanyaan ini, saya hanya minta pandangan dari Komnas HAM tentang kasus ini. Terima kasih.